ini pingin mencoba pengalaman baru sih, ikut KPPS. Ya tentunya seseorang yang memiliki jiwa nasionalis gitu ya. Itulah. Ketika kemudian disetarakan dengan mayor, bangga ya, bangga lah. Kenapa enggak gitu? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di Mong Omong episode ke-6. Nah, ini sudah mendekati ya, hari-hari sudah tinggal menghitung hari untuk tahapan pemilihan suara atau pemungutan suara ya, untuk pemilu 2024. Nah, kemarin kan rame ya di medsos itu terkait dengan KPPS. Ya hal lucu-lucu lah, ada yang meme, ada yang video, ada yang konten-konten gitu ya. Tren KPPS ini memang unik ya. Periode yang lalu KPPS memakan korban ya, ada mungkin ratusan korban yang sakit maupun meninggal dunia. Nah, ini seakan-akan dibuat bahwa pemilu itu ceria gitu kan, pemilu ceria, dan KPPS-nya pun banyak munculnya meme-meme itu seakan-akan memang bisa mengikis dari hal-hal yang dulu mungkin menakutkan untuk menjadi seorang KPPS. Nah, di studio sudah hadir, kita menghadirkan ya, ada 2 orang KPPS nanti, cowok maupun cewek yang muda, yang tentu saja merupakan KPPS yang pertama mungkin ya, dan ini sudah ada Mas Bagas. Pertama ya Mas ya? Ya. Baru pertama, Mas. Ya. Kalau untuk KPS. Ya, mungkin boleh dikenalkan Mas Bagas. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya itu Aman Timur Bagaskara. Ya, biasa saya dipanggil Bagas, Pak. Jadi untuk kegiatan sehari-hari saya saat ini, saya seorang mahasiswa yang merangkap jadi KPPS gitu. Ya. Oke, ini TPS-nya mana? TPS 9 Balitono. Baletono ya. Oke. Dan ya kita akan bicara, nanti akan ngobrol juga banyak terkait dengan apa itu tugas dan tanggung jawab dari KPPS ya. Nah, mengingatkan teman-teman semua ya yang menonton malam ini, jadi acara ini terselenggara juga kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman admin Medsos Purworejo, kemudian juga didukung oleh Sablon dan Konveksi Kolong Langit dan juga Familionaire Store. Kemudian juga ada Miss Rempah. Nah, oke, kembali lagi. Selain Mas Bagas juga ada Mbak Feby. Silakan bergabung Mbak Feby. Jadi sekalian aja kita ngobrol-ngobrol nih biar ramai. Ya, nanti juga akan ada menyusul ya, ada komisioner KPU. Semoga, dan kebetulan memang saat ini masih ada acara juga berbarengan, acara mendadak sehingga mungkin nanti menyusul di akhir ya. Oke, Mbak Feby, Mas Bagas sudah berkenalan. Sekarang mungkin Mbak Feby bisa berkenalan ke teman-teman. Udah cek Ya. masuk. Selamat malam semuanya. Uh, Perkenalkan, nama saya Febri Indah, biasa dipanggilnya Febri. Kegiatan sehari-harinya kerja di puskesmas. Oke. KPPS pertama atau Ya, sebelum? pertama kali ikut ini. Ya, jadi memang ini kebetulan pertama ya, karena memang kita juga mencarinya pertama. Kalau milihnya pertama nggak? Pemilih pertama atau sebelumnya udah pernah milih? Milih, Nyoblos gitu maksudnya? ya udah pernah. Udah pernah ya? Udah pernah juga. Udah pernah ya. Oke, itu. Mungkin penonton boleh Mas mendekat sini biar lebih dekat. Ayo, silakan teman-teman. Dan ini yang di studio juga sudah hadir banyak penonton ini ya, teman-teman. Nah, kembali ke KPPS. Ini sebenarnya satu-satu, mungkin mana dulu yang menjawab ini, Mbak Feby atau Mas Bagas dulu? Ladies first, oke. Mbak Feby, Ya. motivasi apa sih? Karena ini kan KPPS pertama ya, pengalaman baru. Apa sih yang melatar belakangi ikut daftar gitu? Atau malah gimana ceritanya bisa jadi KPPS? Iya, kebetulan memang karena sebenarnya sebelumnya jarang di rumah. Dulu pernah merantau, jadi pas pulang ke sini terus kemarin denger-dengar sebenarnya waktu itu kepingin ikut yang
PPS itu loh, tapi kayaknya nggak bisa membagi waktu dengan pekerjaan. Terus ini pingin mencoba pengalaman baru sih, ikut KPPS. Oke. Jadi pertama kali tahu ada ini, istilahnya ada posisi itu dari mana? Saudaranya ada Saudara yang- ya. Terdaftar di desanya sendiri ya? Desainnya sendiri. Mas Bagas gimana kalau Mas Bagas? Kalau saya itu sebenarnya latar belakangnya gini Pak, jadi kan sebelum ada KPPS ini, acaranya kan sebelumnya itu pendataan data pemilih untuk kita buat DPT gitu. Iya, iya. Jadi itu namanya Pantarli Mm-mm. atau Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Ya, jadi saya dari situ pertama waktu tahun kemarin ini kita survei, kita data siapa aja yang nanti kita checklist begitulah intinya. Nah dari PPS kita itu memprogresikan bagi Pantali untuk nanti jadi PPS. Oh, memproyeksikan itu ya akan jadi itu ya. Jadi Mas sudah ada rencana, sudah ada bayangan besok lanjut Udah, gitu. itu udah ada. Hmm. Kebetulan kan juga saya banyak waktu sih, masih banyak waktu kalau Oh, saya iya. KPPS mah pasti bisa. Oh gitu. Kalau bedanya apa? Pantarli di KPPS kalau menurut kamu? Kalau Pantali kan kita ke lapangan itu bisa full satu bulan kalau masa kerja satu bulan. Nah kita bisa muter itu ya tergantung kita. Kalau kita cepet ya seminggu pun selesai gitu. Kalau Pantali Iya, iya, iya. Itu 1 bulan full ya. 1 bulan juga sama. Dan itu tiap hari atau tidak? Sebenarnya sebisanya kita, karena itu kan juga 1 bulan itu cukup waktu yang sangat cukup sebenarnya, karena kebanyakan dari Pantali juga bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang relatif cepat gitu. Berapa? 3 hari? Seminggu? Bukan 3 hari juga sih Pak. Seminggu ada. Seminggu ada ya. Kecuali mungkin yang sibuk bekerja mungkin agak terkendala. Kalau kita yang banyak slow gitu, jadi mungkin bisa cepat. Oke. Nah, kalau dari Pantarli ke KPPS mungkin lingkupnya sama ya, bidangnya sama. Nah, ini kalau Mbak Febi kan dari medis ya. Iya. Nah, biasanya berkutat di medis, tapi ini nyambung nggak sih sebenarnya gitu sama besok pekerjaannya? Ya enggak sih sebenarnya. Iya. Pengalaman baru banget, makanya kayak seneng aja sih ketemu orang-orang yang nggak biasanya bareng gitu kan, jadi punya banyak hal baru yang bisa dipelajari. Oke. Misalkan apa? Ya, pelajari apa? Yang apa istilahnya masih berkesan itu? Kemarin kan kebetulan saya ditugaskan di bagian untuk menulis metode yang hasil itu. Nah, itu di situ sih. Awalnya sih agak kesulitan ya, tapi lama-lama kesini ya bisa mengikuti. Mengikuti ya? Oke. Tapi tidak di bagian medisnya nggak ada ya kalau KPPS ya? Ya. Kemarin cuman ikut di puskesmas itu untuk yang ini kan, kalau KPPS itu kan harus cek kesehatan. Ya, Karena ya. tahun lalu itu banyak yang kayak ada yang meninggal itu Ya. kan. Makanya sekarang untuk yang ingin ikut KPPS itu ada pemeriksaan yang lebih lanjut, kayak ada pemeriksaan gula dan kolesterolnya itu. Nah, itu Ya. kemarin ikut Maksudnya, itu. Ya itu apa tesnya, tapi Iya. maksudnya kalau pekerjaannya nggak ada ya, enggak. karena sudah ada tim sendiri ya mungkin ya dari puskesmas atau apa ya, maksudnya tim untuk misalkan darurat Kalau apa untuk hari hanya besok ada ya? rencananya memang kayaknya di setiap TPS itu nanti akan ada ini tim dari kesehatannya kan Iya. untuk Oke. Nah kemarin kan rame nih medsos ya, sempat mengamati nggak? Iya. Ya apa yang paling lucu apa kalau menurut Mas Bagas apa? Oh itu kasta abdi negara itu yang paling tinggi KPPS itu Pak. Iya. Yang meme itu loh yang. Aduh gimana jelasinnya? Ya itulah intinya. Iya. Gitu. APPS Oh, abdi kayak negara misalnya, gitu ya? Iya. Bu, saya sudah dilantik nih jadi anggota KPPS. Iya, gitu. lucu-lucuan. Iya. Kayak Furia gitu ya apa? Tampaknya euforianya mungkin agak sedikit meningkat daripada di 2019 lalu, karena Iya. memang di media sosial nampaknya Iya, cukup bener-bener. gencar juga sih Pak. Terkait ini kan KPPS. Nah kalau kamu sendiri merasakan wah abdi negara sendiri gimana? Mbak Wevi. Biasa aja sih Oh sebenarnya. biasa aja. Cuman yang agak lucu mungkin di bagian kayak gajinya itu yang banyak banget kan yang Iya. Iya, Berapa sih gajinya? 1.100.000 satu ya, Mbak? hari. Sehari gitu kan? Padahal sebenarnya nggak sehari sih, dari pelantikan kemarin sampai besok itu tanggal 25 kan kita juga terus Ada rangkaian. rangkaian-rangkaian pekerjaannya. Cuman yang terlihat karena kayaknya Yang utama. kelihatannya Utama kerjanya emang cuma yang di itu. hari H aja nih Iya, gitu. Kerjaan utamanya gitu. Iya. Padahal ada rangkaian Iya, prosesnya. iya, iya.
kalau Mas Bagas sendiri yang apa ya tadi ya kesannya apa sih kalau meme itu terus melihat apa merasakan diri karena pelaku utama kan, maksudnya sebagai pelakunya juga Ya gitu. kurang lebih mungkin sama ya, tapi juga karena saya suka meme jadi ya mungkin agak sedikit wah ya saya juga mengikuti sedikit lah. Sempat posting itu enggak? Kalau posting Enggak ya, enggak ikut-ikutan posting ya. Wah, Happy ikutan. karena saya anggota KPS jadi kayaknya gimana Iya. kalau saya posting. Enggak ikut posting sih. Kan mungkin ya ikut-ikutan biar rame gitu misalkan gitu ya. Ya enggak sih, tapi kalau teman-teman saya banyak. Banyak ya. Tapi senang sih tahun ini kayaknya jadinya anak-anak muda jadi tahu ya KPPS gara-gara Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kan tahunnya biasanya KPPS itu rata-rata bapak-bapak gitu-gitu Iya, ya. iya. Sekarang banyak anak mudanya sih. Nah, emang kalau saya lihat emang dari teman-teman itu kebanyakan pada kurang tahu gitu Pak Iya bagaimana kan? pendaftarannya gimana, daftarnya betul. kapan tuh Nggak kebanyakan tahu. pada nggak Iya, mudeng iya. gitu sebenarnya. Tapi ini juga apa ya bentuk sosialisasi aja ya sebetulnya. Tidak iya, langsung Mungkin ya. besok di tahun depan akan Tapi rame lagi ya. mungkin malah Besok tahun depan apa lebih sulit 5 mungkin. tahun mendatang seleksinya lebih ketat ya. Iya. Karena pesertanya akan lebih banyak. daftar juga. Gaji gede ya kan. Iya. Jadi abdi negara gitu. Itu sih yang paling. Karena emang peningkatannya juga lumayan daripada yang sebelumnya kan. Iya. Iya. Kalau kembali ke abdi negara. Kalau kamu misalnya istilah mendengar abdi negara itu gimana? Ya tentunya seseorang yang memiliki jiwa nasionalis gitu Betul. ya. Itulah intinya. Mbak Feby? Juga kayak punya tanggung jawab ya untuk keberlangsungan pemilu ini sih pastinya. Ya. Ya. Ya apa abdi negara itu melekat dengan tanggung jawab itu ya pasti Iya. terbesit. Ini karena pekerjaan kita juga kan akan berkorelasi langsung dengan nanti hasilnya kan. Iya, Apakah hasilnya itu memang benar-benar tepat. Nah, kan sangat krusial juga peran kita nanti saat penghitungan. Ya. Bahkan di meme itu kan sempat disinggung ya kepangkatan itu kan. Kalau KPU anggota KPU setara mayor gitu kan. Kalau ketuanya ketua KPU setara letkol ya. Nah, kalau KPPS setara prajurit gitu. Kalau di strata gitu. Iya, Iya betul. Itu pernah itu enggak sih? Pernah maksudnya lihat itu, maksudnya postingan kayak gitu. Itu mah Belum baru tahu malah. sekarang. Baru tahu ya? Iya, Oh. Saya juga wah ya kalau dipikir-pikir ya masuk akal juga sebetulnya. Karena maksudnya kalau di tingkat kabupaten itu kan memang ya nggak tahu ya ada apa istilahnya ya kepangkatan lah ya. Nah itu saya nggak tahu awalnya kok bagaimana kok bisa menyamakan itu. Jadi lanjut ke abdi negara itu kemudian nyambung sama abdi negara. Nah itu tanggung jawab tadi ya ngomong-ngomong tentang tanggung jawab. Nah, kalau selama ini proses yang persiapannya yang sudah dilakukan apa, Mas Bagas misalkan? Proses. Ya, masih ini kan besok kan kerja 1 hari ya utamanya. Tapi tadi kan ada rangkaiannya. Nah, kalau selama ini sampai sejauh ini gimana proses persiapannya? Ya urutannya kan kita dari pendaftaran dulu ya Pak ya. Pendaftaran udah kemudian disaring dari sana. Kemudian kan ada pelantikan nanti. Nah mulai dari pelantikan itu kita udah statusnya udah sebagai anggota gitu. Jadi kita udah mulai hari itu udah kerja itu kan. Iya, oh gitu. Jadi setelah pelantikan nanti ada BIMTEK. BIMTEK itu kan dari sana nanti kita ada teknis, bimbingan teknis dari KPU, dari PPK. Ya. Kemudian nanti juga dari PPS juga biasanya ada instruksi gitu ya Pak. Nanti kan juga ada kayak kumpulan yang di luar dari KPU-nya, jadi PPK-nya. mungkin dari KPPS-nya kita nanti ada kumpulan misalnya kayak bagianmu besok ini. Latihan-latihan simulasi kayak gitu. Heeh. Kemarin juga baru itu sih. Gimana? Mudah nggak? Ada latihan itu tadi yang dibilang Simulasi ya. ya, Iya. kita ngisi formulir. Ya kemarin kan juga ada apa simulasi di daerah tentu ya. Kalau di kabupaten itu kan ada ya. Tapi mungkin di tingkat PPS juga ada ya simulasi itu. Ada. Biasanya desa kayak mengadakan sendiri gitu sih biar latihan dulu Oh, iya, untuk iya, estimasi waktu kira-kira dengan jumlah DPT sekian bisa selesai berapa jam nih gitu. Dan itu ada apa kendala nggak, menemukan kendala atau kesulitan nggak? Pak Wibi dulu. Ya, Mas sejauh ini sih bisa-bisa sih. Ada kendala yang apa menemukan kendala gitu?
Enggak ya, lancar lah ya. Lancar. Kalau di Balai Dona sendiri Mas Bagas. Balai Dona juga kan sebenarnya antusiasmenya juga tinggi, jadi orang-orangnya pun juga gimana ya, mudah diajak kerjasama gitu. Jadi saya rasa lancar-lancar aja sih Pak, karena nggak ada kendala yang begitu berarti sih. Nah ini kan padahal termasuk tugas pertama kan, sebelumnya belum pernah itu ya. Tapi lancar lah ya, bisa mengikuti lah. Bisa karena masih ada ya, seniornya gitu kan. Oh, iya. Ya, Nah, itu kita dia. kan masih. Jobnya apa kalau Mas Bagas? Kalau saya kebetulan admin nanti kita juga menyekian itu formulir. Oh ya, Sirekap. Ya. Sirekap gitu. Kalau Mbak Biasanya muda-muda admin. Iya, Oh, iya, gitu. iya itu. sama? Sama nulis itu yang C. Itu katanya harus pakai HP 2 ya? Ada di beberapa petugas itu Iya, adminnya sengaja beli HP khusus untuk biar untuk memudahkan gitu. Bisanya di Android. Ya. iOS nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi memang harus ya itu sampai beli HP loh, bayangan untuk jadi itu gitu karena tadi ya gaji tinggi ya tadi ya. Ya ini buat lucu-lucuan ya. Tadi tanggung jawab sudah. Kalau persiapan ini, kalau tahun kemarin itu kan masalah kesehatan banyak ya. Kalau besok kira-kira persiapan kesehatan apa yang sudah dilakukan? Ini kan sudah mendekati hari H juga kan? Sudah berapa? 1 minggu ya? Kurang 1 minggu lagi ya iya. berarti ya? Pas persis 1 minggu lagi. Apa persiapan kesehatan mungkin? Kalau persiapan dari Mental saya, kesehatan. kalau diri saya sendiri emang saya sering olahraga ya Pak. Jadi saya rasa nggak ada kendala kalau saya. Terus juga dari TPS kita di target ini nanti harus selesai jam berapa biar kita nggak terlalu lelah gitu loh. Target misal jam 9. Jadi kan jam 9 beres kan kita udah selesai enak gitu loh. Jadi nggak sampai larut gitu loh. Karena memang kalau berdasarkan pengalaman yang sebelumnya di TPS kita itu emang bisa untuk di efisiensi waktu gitu. Ya. Misalkan termasuk juga misalkan pemilihnya kadang kan harus menunggu pemilih ya, Mas iya warga kan. Kalau misalkan warganya mendekati penutupan itu kan repot juga kan mungkin ya. Jadi memang Kalau masalah gimana? itu sih kan Ada sudah waktunya. estimasi waktunya untuk DPT itu sampai jam 12 ya Mas ya. Nanti untuk Sampai jam 1. Nah, Jam tambahan 12 itu buat yang sampai jam 1 kan Oh, untuk yang tambahan, iya. mentoknya ya jam 1. Jam itu, Pak. 1. Ya. Tapi warga sudah istilahnya ada kesadaran untuk biar Iya. tetap on time gitu ya, Nanti tepat kan juga waktu kita ya. sebagai KPPS juga nanti akan membagikan itu surat pemberitahuan, Undangan. itu surat undangan. Kalau Mbak Bebi persiapan kesehatan apa yang dilakukan? Apa ya? Mungkin Sama sih kayak Mas Bagas soalnya udah biasa olahraga Olahraga juga. ya, Terus oh. juga pekerjaannya memang shifting, sering shift malam. Jadi kalau untuk nggak tidur ya udah biasa sih. Oh gitu. Nah itu kan takutnya maksudnya yang kemarin kan mungkin bisa jadi pelajaran Iya, ya oh Mas ya, iya Pak. betul-betul. Nah, kemarin itu kan mungkin malamnya sudah harus nyiapin Mm-mm. TPS gitu kan, benar, malamnya TPS, kemudian kotak macam-macam lah ya, logistik juga. Terus hari berikut pas hari hanya juga mungkin Dari pagi terlalu over sampai ya malam. sampai malam. Daerah kemarin itu yang saya tahu itu juga sampai jam 4 pagi itu juga masih ada yang belum selesai bahkan itu subuh itu jam 5 baru selesai. Atau penonton mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh ini ada ya pas ini Mbak Febi pas batuk-batuk. Silakan. Ya ini ada. Terima kasih Mbak. Oke ini minuman rempah dari Miss Rempah. Saya nggak tahu ini apa yang dibikinin. Buat hangat-hangat. Ini untuk stamina juga ini. Ya Untuk benar-benar. para abdi negara ini yang akan bertugas 1 minggu mendatang ini ya. Oh oke. Ya silakan Bang Ringo. Ini dari KPPS-nya lagi viral nih terkait Iya. luar biasanya KPPS sebagai abdi negara kan. Nah pertanyaan saya sejauh ini gimana sih rasanya, berat gak sih menjadi KPPS walaupun belum sampai hari H karena kan sudah proses ya. Tapi merasakan kayak dari Sirekap atau dari segala macam prosesnya, menurut dari Mas Bagas dan Mbak Febi sendiri itu ada merasakan ada berat enggak sih? Apalagi dalam suatu KPPS kan biasanya ada yang muda, ada yang tua, biasanya tukar pikiran, kadang menang kalahnya gimana rasanya lah gitu. Ya, siapa dulu? Ayo. Tadi bos katanya.
Sejauh ini sih sebenarnya mungkin yang paling dikhawatirkan karena saya kan belum pernah ya. Jadi masih ngawang-ngawang kira-kira nanti gimana ya, sampai jam berapa dan sebagainya kayak gitu. Tapi untuk alurnya dan cara kerja gimana-gimana itu dari PPS-nya dan juga dari senior-senior yang sudah lebih dulu sering ikut KPPS mengajari, dan juga enak sih, saling bertukar pikiran, kompromi juga, kerjasamanya bagus kok, nggak yang terus kayak kamu harus kerja kayak gini-gini, nggak juga gitu. Jadi saling bagi tugas gitu, mengerti kan. Saya juga bekerja juga, Ya. teman-teman yang lain dalam satu tim juga kan sama ya, nggak cuman di situ aja, ada yang bekerja di mana gitu. Jadi kita saling bagi waktu, misalnya nanti mau kumpul apa gitu juga saling kompromi, misalnya bisanya malam ya udah malam aja, atau bisanya hari Minggu ya hari Minggu kayak gitu sih. Saling kerja sama, toleransi lah. Oke, kalau saya sendiri juga sebenarnya kurang lebih sama ya, karena itu tadi kalau saya sendiri sih sudah ada gambaran sedikit ya, mungkin dari mulai saya mendata itu saya sudah tahu lah nanti langkah selanjutnya apa. Terus kemudian ya kembali lagi ke KPPS, nanti juga anggota yang lain pun juga kan tetangga ya Pak, jadi kan kita udah saling kenal juga mungkin, jadi kan nggak susah lah kalau kita misalnya Komunikasi. kita mau kumpulan mungkin jam segini hari ini, itu juga seperti yang tadi dikatakan Pak Febi itu juga mudah. Terus kita juga seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita itu sudah mempersiapkan estimasi waktu juga Pak, jadi semuanya itu jelas lah intinya, mulai juga dari tugas-tugas setiap anggota. Nanti juga ini juga perlu ditekankan juga bahwa ini tuh tugas bersama, jadi nggak semata-mata hanya misal ada yang bagian nyeluk tinta nih terus nanti nggak mau itu kan nggak bisa. Terus semuanya harus tetap bersinergi biar semuanya tuh kan lancar gitu Pak. Itu. Iya. Oke. Menjawab ya pertanyaannya tadi ya. Iya kan. Oke. Boleh nanya lagi, kan? Oh ya. Ayo silakan, ayo monggo silakan. Satu lagi, thank you Citra, jawabannya intinya kan siap lah dalam hal itu. Nah, kemarin kan di tahun yang sebelumnya, pemilu tahun sebelumnya kan banyak kejadian, banyak yang meninggal ya Pak ya, itu sampai hampir 500-an kalau nggak salah jiwanya. Nah, dari Mas Febi dan Mas Bagas sendiri udah tahu tuh berita itu belum, dan gimana sih siap? Karena kemungkinan bukan siap matinya ya, karena ini kan menjadi kelelahan. Memang tahun kemarin itu banyak KPPS itu kelelahan karena itu kerjanya satu hari full, bukan cuma 12 jam tapi bisa menjadi 24 jam. Nah itu bagaimana tanggapan Mas Bagas dan Mbak Febi sendiri? Tuh, terus satu lagi kita lanjutkan. Nah, Mbak Febi sama Mas Bagas itu kan ada KPPS ada 7 ya. Itu Mbak Febi dan Mas Bagas di KPPS yang berapa? Nanti kan bagiannya sudah tahu belum nanti sebagai apa? Sudah tadi ya, sudah ya. Kalau yang bagiannya, tapi monggo silakan dijawab. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu mungkin ya. Kalau soal berita itu mungkin waktu tahun itu memang saya nggak begitu update sih, tapi saya tahu beritanya. Cuma emang infonya karena seperti yang sudah disebutkan tadi, kelelahan itu. Nah tanggapannya seperti apa? Kalau saya sih kembali lagi ke TPS kita udah mempersiapkan bagaimana supaya berjalannya semua proses itu terlaksana secara sistematis Mas. Jadi nanti juga itu tadi selesainya harus jam segini, jadi ada targetnya nih, biar supaya nanti nggak tidak kelelahan itu tadi, mengantisipasi itulah. Terus kan juga kebanyakan kita masih muda-muda, jadi tenaganya mungkin masih bisa diandalkan gitu kalau masalah stamina mungkin. Jadi lebih ke masalah perencanaannya harus memang matang gitu. Jadi tiap orang pun juga harus tahu job desk-nya masing-masing juga, terus harus tahu bahwa kita juga harus saling bantu dan lain-lain sebagainya begitu. Terus tadi selanjutnya apa ya tadi ya? KPPS berapa? Oh, KPPS berapa? Saya admin, jadi nanti ada di depan pendaftaran. KPPS 2 ya? Siapa? KPPS 4 atau berapa? 45 kan pendaftaran. Oke. Itu. Menjawab ya. Ada lagi? Mbak Febi. Ya. Oh iya Mbak Febi ya. Kalau dari saya untuk yang berita itu sih saya taunya malah karena setelah viral tahu banyak yang meninggal gitu, baru akhir-akhir ini ternyata berarti ya? enggak yang kemarin itu, maksudnya yang tahun lalu iya. baru tahu kalau banyak yang meninggal gitu. Makanya menurut saya tahun ini pemerintah kan sudah sangat mengantisipasi ya dengan adanya
dikeluarkannya surat kesehatan itu, jadi menurut saya itu balik lagi ke kesadaran yang mau mendaftar gitu, karena kan di situ di surat kesehatan itu juga sudah ada kayak dari tensi, dari gula darah, dari kolesterol. Jadi kalau misalkan memang tidak memenuhi, dari pihak fasilitas kesehatan juga tidak akan memberikan gitu. Itu salah satu antisipasi sih untuk misalnya bagi penderita hipertensi kayak gitu yang punya gula darah dan apa, untuk itu kan dokternya pasti akan memberikan apa edukasi ya. Jadi ya kembali lagi ke kesadarannya kita. Kalau misalnya sudah tahu pas mendaftar memang oh saya punya hipertensi ya, kalau menurut saya lebih baik jangan ikut, karena kan itu akan sampai memakan waktu yang lama, 24 jam nggak tidur, mungkin kalau bapak-bapak nanti ngopi gitu ya, nambah naikkan tensi gitu. Jadi ya kembali lagi itu ke kesadaran kita saat mendaftar. Kalau memang dirasa diri kita tidak mampu ya menurut saya sih tidak usah ya. Gitu. Tapi untuk persiapan dari saya sih sejauh ini saya rasa saya bisa untuk melaksanakan tugas itu gitu. Oke. Ya. Yuk, tepuk tangan untuk Mas Bagas dan Mbak Febri. Semangat untuk KPPS. Ya. Silakan dari penonton ada yang mau tanya. Mas Lutfi? Atau sudah paham ya? Enggak, maksudnya ya ini juga ada iya ini ada KPPS juga ya. Oh, banyak ya. Oh, ya nanti boleh lah. Mungkin Sharing-sharing kesan-pesan ya. Kalau ini akhir-akhir ini yang paling berkesan apa sih selama dalam proses ini? Apa ya? Misalkan apa ketemu teman baru atau apa gitu misalkan dalam prosesnya selama ini. Kalau saya ya itu Pak, karena kan Balidono itu kan cukup luas ya, TPS-nya juga banyak, kita akhirnya kadang gini Pak, oh ternyata dia Balidono gitu loh Pak. Oh, kenal warga Mbak. Kadang tahu, Sama tapi nggak tahu warga kalau ternyata Balidono. dia orang Balidono gitu. Terus juga kita kan juga saling berkumpul, tentunya saling ketemu, kita juga akhirnya menambah relasi tentunya, kita juga apa ya, juga berhubungannya nggak cuma sama yang seumuran gitu loh. Iya Jadi benar kita juga itu. kenal sama bapak-bapaknya gitu. Itu Lebih yang- dekat sama masyarakat sekitar lah jadinya. terus juga pengalaman baru juga sebenarnya, apalagi kalau yang sebelumnya kena harus survei kan, itu juga saya belum Iya. pernah survei. Kalau ini kan kepanitiaan, jadi ini juga menambah sebuah pengalaman baru juga. Nambah circle gitu. Kalau bahasa sekarang ya. Betul. Mbak Ebi sama atau Tadinya ya? mungkin pikirnya yang terpikir di saya dulu itu kan KPPS cuman oh ya yang membantu pelaksanaan pemilu gitu. Ternyata pas kemarin ikut BIMTEK, ikut latihan-latihan gitu, ternyata ya menurut saya walaupun dibilangnya kerjanya cuman sehari aja gitu, tapi ya menguras energi sih. Berarti praktiknya berapa hari itu? Kalau dihitung-hitung ya? Ya sekitar berapa ya? Mulai dari katakanlah mulai dari dilantik aja. Dilantik kan tanggal 25 Ya, bulan satu hari kemarin. hitung, satu hari dilantik terus Untuk latihan-latihan kumpulnya udah berkali-kali. berapa kali ya? Enggak dihitung. Tiap TPS mungkin beda ya persiapannya. Iya. Soalnya ada yang dari PPS, ada yang Iya, Kalau kamu sendiri, Bagas sendiri berapa kali? ya sekitar, kalau total ya Pak ya, Iya. mungkin dari pelantikan, BIMTEK, terus kumpul KPPS gitu Iya. ada ya 1 mingguan lebih. 1 mingguan ya. ya lebih. Iya. Belum nanti sama yang apa namanya? Nih, ini jadwalnya udah ada nih Pak. Penghitungannya. Mau kumpul-kumpul Ya, lagi besok. Tapi enjoy ya, maksudnya bisa. Iya sih seneng dinikmati karena ya. belum pernah jadinya pengalaman baru. Asik. Iya, iya. Tadi ya nambah circle, bahkan lintas generasi kan. Iya, Ya, bener. nambah. Kalau selama ini mungkin di kampus ya temen sebaya gitu kan. Tapi kalau di lingkungan itu mungkin Lebih campur lagi. dia Iya. dicampur lagi. Dan ini sudah hadir di studio dari komisioner. Kita mungkin jeda dulu ya, gantian dulu ya. Siap. Masih padat ini ya, semakin padat mungkin malah mendekati hari ini. Alhamdulillah semakin padat. Oh ya, belum perkenalkan diri. Silakan langsung perkenalkan diri sendiri aja. Oh, Kamera ya. harusnya diperkenalkan loh. Oh Mas. gitu, oke ya Iya. boleh. Tapi ya ini beliau adalah Mbak Margareta Garindu ya nama Iya. lengkapnya. Komisioner Bawaslu dari divisi. Komisioner KPU. Oh maaf ya, komisioner KPU dari divisi. Ya ini sempat ngeblank ini. Komisioner divisi. Saya divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Oke, teknis. Nah termasuk yang mengurusi KPPS ya.
lingkupnya apa? Mungkin bisa Kalau dikasih untuk gambaran. lingkup kerja sebenarnya rekrutmen KPPS itu berkaitan dengan Sosdiklik, Parmas, dan SDM. Itu bidang untuk divisi rekan kerja saya, Hmm. Pak Abdul Aziz. Oh gitu. Begitu. Kalau untuk saya itu ada di teknis hari H, berhubungan dengan teknis penyelenggaraan pemilu. Jadi semua hal Pemungutan berhubungan gitu ya. dengan teknis penyelenggaraan. Salah satunya berarti berkaitan dengan dana kampanye. Gitu. Teknisnya di hari H. Tenis di area. Oh. Kalau yang terkait dengan berarti pemungutan itu ya teknis apa pemungutan, kemudian mungkin ya terkait dengan di situ ya hal-hal itu. Ya. Nah kalau ini kan tadi sempat rame sempat ngobrolin ini ya mungkin yang viral akhir-akhir ini kan KPPS itu kan di medsos itu kan ya tadi mereka juga menyikapi Mbak Feby, Mas Bagas Awan. itu kan ya apa tadi ya buat ya lucu juga bisa menyemangati mereka juga memotivasi. Nah kalau dari KPU sendiri melihatnya seperti apa sih? Kalau kami melihatnya, karena rentan untuk anggota KPPS ini kan dari 17 tahun sampai 55 tahun ya. Kalau kemudian kalau saya sih masih mengkategorikan diri saya masih muda ya. Mungkin Mas Antar pun juga sama gitu. Iya, iya. Paling muda di antara komisioner yang Iya, iya, saya ada di batas minimal untuk menjadi komisioner. wah ya, ya. Perempuan sendiri dan paling muda sendiri Oke. gitu. Jadi saya kalau ngambek itu enak gitu. Iya ya, Karena semuanya kan lebih senior daripada jadi- saya gitu. punya apa mungkin lebih mudah dipahami ya, maksudnya yang Iya, senior. jadi saya bergennya lebih kuat daripada Gitu ya. mereka gitu. Kalau saya ngambek gitu kan, nggak mau nih ngambek gitu. Iya, kembali ke tadi ya, menanggapi dari kami sebagai KPU, untuk usianya itu kan rentangnya 17 sampai 55. Ketika kemudian rame atau viral Abdi Negara KPPS itu jalur cepat gitu ya. Menurut saya itu kalau kami memaknai sebagai satu hal yang positif karena kemudian mereka generasi muda punya kepedulian. Nah, itu kan berarti hanya salah satu wujud dari mereka mengapresiasikan diri. Kalau saya sih menanggapi itu sebagai satu hal yang positif. Mereka berarti bangga gitu. Aku jadi KPPS bangga loh gitu. Dan jumlahnya di Kabupaten Purworejo sendiri kan 20.965. Semua kota KPPS. Iya, total. Yang muda atau tadi bahkan pertama ya ada beberapa yang jadi petugas KPPS pertama itu persentasenya berapa sih? Kalau persentase itu usia paling muda itu di 2005. Berarti usia berapa ya kalau 2005? Ya, sekitar 19 tahun. Itu paling muda di 2005. Paling banyak itu di angkatan kisar 59% itu di 1980-an sampai 2000. Berapa Rentan persen? usianya. Yang 59%. 59 itu Rentan usia 1980 sampai 2000. Jadi kalau 80 itu berarti kan sekitar usia 40-an ya. oh Berarti berkisar di 18-19 sampai dengan kisaran 40 itu 59%. berarti kalau misalkan yang usia perkiraan aja sih. Usia katakanlah di bawah 25 itu berapa persen kira-kira? Kalau di bawah 25 lumayan sih karena kan kebetulan itu anggota KPPS karena kan kemudian berkaitan dengan aplikasi atau Iya, iya. sistem informasi ini nyambungnya ke teknis ya. Sistem informasi untuk pemungutan dan perhitungan rekapitulasi itu kan namanya Sirekap. Nah, ini kan rata-rata didominasi oleh penggunanya atau operatornya adalah generasi muda yang notabene mereka melek IT. Karena kan digadang-gadang itu membantu proses rekapitulasi supaya lebih mudah dan lebih cepat. Kira-kira gitu. Ya, jadi memang dibutuhkan generasi muda ya. Iya, jadi kalau mereka bangga itu menurut saya satu hal yang positif untuk ya kita pupuk kebanggaan mereka gitu. Ya, ya. Dan ini juga tadi juga sempat disinggung bahwa kalau dulu identik KPPS itu orang-orang tua, gitu. Bapak-bapak lah gitu dan tua dan laki-laki ya mungkin ya. Itu. Tapi sekarang kan tadi ada Mbak Feby juga mungkin diambil di tiap TPS mungkin proporsinya antara laki-laki dan perempuan
Oh, Kalau kalau untuk dari situ? proporsi jenis kelamin itu tidak ada regulasi Tidak ada atau aturan, tidak ya? ada ketentuan secara khusus. Bahkan di beberapa TPS Kabupaten Purworejo itu ada yang full tim itu perempuan juga ada. Oh ada ya? Ada Daerah juga. mana itu? Kalau spesifik daerahnya itu Kecamatan atau? harus detail ke data ya. Ya. Tapi ada dari formasi mereka juga yang perempuan. Karena kalau berhubungan dengan porsi kerja, saya yakin perempuan zaman sekarang itu tidak konco wingking seperti zaman dulu gitu. Jadi banyak perempuan-perempuan yang sekarang salah satunya yang berdiri Oh gitu ya? dan duduk Ya, di saya sini. percaya gitu. itu. Tepuk tangan, oke. Itu. Iya, perempuan muda dan bisa jadi komisioner ya. Iya, dan satu-satunya ya Mbak ya? Dan satu-satunya. Iya, Berarti komisioner. perempuan juga sekarang punya tempat sendiri. Bargaining Tidak. position tadi kembali ya? Oh iya, Ngambek kalau itu tadi khusus. termasuk ya? Kalau itu khusus Iya. saya untuk mas-mas yang di komisioner Kabupaten Purworejo aja itu khusus itu. Ya, ya. Itu kira-kira kenapa sih kok perempuan semua, atau memang laki-lakinya nggak ada yang mau, atau gimana? Atau memang nggak lolos, atau proses Kalau seleksinya? dibilang kenapa itu kan proses dari rekrutmen ya. Jadi tidak ada spesifik dia seperti pekerjaan khusus yang karena dia beban kerjanya misalnya ada fisiknya atau ininya enggak. Jadi ketika mereka memenuhi litmin gitu persyaratan dari usia, kemudian tadi surat kesehatan mereka juga masuk, kemudian dari berbagai macam pertimbangan seperti misalnya ijazah, terus kemampuan mereka misalnya punya pengalaman di penyelenggaraan sebelumnya, ya ketika hal-hal yang menjadi persyaratan tadi terpenuhi, tidak ada persyaratan khusus untuk apakah dia harus seperti misalnya ketua harus laki-laki gitu, atau Ya, misalnya nomor sekian harus perempuan gitu, nggak ada. Jadi itu alamiah saja berdasarkan proses rekrutmen yang ada gitu. Ya itu mungkin kayaknya menarik tuh. Kapan-kapan mungkin kita undang itu yang dari itu yang satu TPS Iya, apa? semuanya isinya perempuan Iya gitu ya. itu baru tahu ini ya, fakta itu ya. Nah kalau tadi kan ke seleksi ya, kita ngobrol tentang seleksi. Ini periode ini kan lebih ada seleksi kesehatan ya. Kalau karena mungkin ada Mitigasi. evaluasi dari yang kemarin itu jadi ini. Nah kalau dari apa istilahnya yang tidak lolos, apakah banyak juga atau gimana sih kalau sini dari sisi kesehatan itu? Kalau sebenarnya itu salah satu hal yang juga menggugurkan, karena kan kaitannya dengan komorbid. Kalau dia sudah punya komorbid, kemudian beban kerjanya itu tadi, karena kan ketika perhitungan saja tidak selesai di hari H tersebut, itu kan dilanjutkan 12 jam berturut-turut tanpa berhenti gitu. Jadi memang meskipun periode jabatan dari 25 Januari sampai 25 Februari, tetapi kan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab utama itu ada di hari H pemungutan suara dan perhitungan rekapitulasi. Jadi kan beban kerja yang paling berat itu itu ya? ada di saat 14-15 Februari itu gitu. Ya. Jadi kalau kemarin meme itu banyak yang di medsos bahwa kerja satu hari bayaran berapa jutaan ya, 1,2 itu berarti sesuai nggak sih sebenarnya? Tepat apa enggak gitu? Kalau dibahas sesuai atau tidak, saya yakin pemerintah punya pertimbangan khusus. Salah satunya juga berkaitan dengan upah minimum regional atau upah minimum kota kan. Karena untuk ketua bergaji 1,2 dan untuk anggota bergaji 1,1. Oh gitu. Ketuanya yang 1,2 ya? Iya, ketuanya 1,2, untuk anggotanya 1,1. Kemudian linmasnya di 700.000. Dan itu di hari H gitu kan, banyak yang menyebutkan kerja satu hari, padahal sebenarnya tidak ya. Kalau periodenya untuk jabatan memang 1 bulan tadi, kan itu berkaitan juga ketika sebelum itu kan mereka sudah bekerja. Salah satunya mereka H-5 berarti harus mengumumkan bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 itu dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024, itu kan H-5. Berarti efektif mereka bekerja kan sesuai dengan periode jabatan di 1 bulan kerja tadi. Meskipun tanggung jawab kembali ke tanggung jawab besar tadi, itu memang di hari H 14 dan 15. Kemudian di H-3 mereka juga harus mendistribusikan yang namanya C6 pemberitahuan. Itu kan undangan yang menjadi salah satu syarat selain KTP elektronik untuk pemilih datang ke TPS. Nah, itu menjadi tanggung jawab mereka juga untuk bisa mendistribusikan itu. Ya. Ya, jadi sebenarnya tanggung jawabnya besar juga ya. Ya,
Kalau membahas masalah tanggung jawab besar, tanggung jawabnya besar. Ya. Karena itu nggak salah kalau mereka punya kebanggaan. Iya, Gitu. Nah tadi kan juga sempat ini ya, kalau di medsos itu kan juga banyak ini, di negara, bahkan juga di golongan, ada golongan kepangkatan juga. Kalau KPPS itu prajurit. Mbak Ega ini berarti mayor loh, ini dia setara mayor kan ya? Saya prajurit juga karena levelnya kan masih kabupaten kota. Ya kalau komisioner kan mayor ya, kalau ketuanya letko itu kan, sama kayak Kapolres, Dandim itu kan. Kolonelnya siapa nih berarti? Kolonel berarti yang di atasnya, provinsi mungkin ya, atau itu ya. Provinsi. Kalau ketuanya provinsi? Ketua provinsi kalau sama setara dengan gubernur berarti kan? Iya kan, kayak Iya, gitu. Ya eselonnya. ini logika di medsos ya. Itu kan ya apa ya? Ya tarik ini nah, netizen lah, keusilan dari netizen lah seperti itu. Nah, kalau kembali kalau Mbak Ega sendiri disebut setara mayor sendiri sebagai abdi negara gimana sih? Tadi kan ini kan mereka juga bangga ya sama Mbak Mas Baby sama. Kalau yang pertama sih ketika disebut sebagai mayor tadi, Ya, itu abdi kan negara. cara, berarti kalau di konteks ini kan kita bicara cara netizen ya. Ya, ya. Cara netizen untuk kemudian punya punya kesetaraan. Tapi kalau dianggap sebagai komisioner memang setara dengan pejabat lokal. Ya. Kalau bicara eselonnya. Tapi ketika kemudian disetarakan dengan mayor, bangga ya, bangga lah. Kenapa enggak gitu? Maksudnya ketika kita punya kebanggaan terhadap pekerjaan kita, insya Allah ketika kita bekerja secapek apapun gitu ya, sekalipun nggak tidur bermalam-malam gitu dan tetap harus ketika seperti ini gitu ya, kita tetap harus bangga karena saya yakin banyak orang yang pengen duduk di tempat saya sekarang Iya. ini gitu. Seleksinya juga nggak mudah kan? Iya, seleksinya juga nggak mudah. Jadi kalau ditanya apakah bangga, bangga. Apalagi ada di Purworejo kemudian menjadi salah satu pihak yang mensukseskan atau menghantarkan pemimpin kita nantinya periode 5 tahun ke depan. Meskipun bercandaan saya, kita itu kan pegawai kontrak 5 tahunan gitu. Tapi Iya. Iya. Tapi bisa lanjut lagi kan, nanti seleksi lagi gitu kan. Doakan. Iya. Ya. Semoga dukungan teman-teman utama yang ada di sini itu kan itu bisa menjadikan saya muncul lagi 5 tahun ke depan gitu. Berarti kalau berharap 5 tahun lagi berarti nyaman ya, Mak ya? Maksudnya enjoy ya dengan pekerjaan saat ini ya? Nyaman atau tidak menurut saya itu persoalan sudut pandang. Kalau dibuat happy, dibuat nyaman ya nyaman. Tapi sebaik apapun, sebesar apapun gajinya, kalau kita cuma nyari atau koreksi yang nggak baik ya tetap nggak nyaman. Nyaman itu pilihan kita untuk membuat jadi nyaman. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Eka. Iya dong. Rindu. Ya, apalagi dapat ini ya, berkesempatan untuk ngambek juga tadi ya. Komisionernya, Itu- kan delalah komisionernya juga dari sisi usia lebih senior semua, kemudian Iya. juga cowok semua gitu. Iya, mereka Ini, sebenarnya secara ini masih utuh, Mbak. Monggo diminum nanti. Tadi belum diminum. Batuk-batuk. iya nggak apa-apa. Sanggup. Itu apa? Sambil Ini biar nanti untuk teman-teman enggak, ini KPPS masih yang ada. lain. Oh gitu. Monggo enggak apa. Nggak apa-apa, nanti buat Mbak Fitri sama Mas Bagas ya Iya, kan. ada di bawah. Lanjut lagi. Atau mungkin ada pertanyaan dari penonton di studio. Ayo, Mas Lutfi, ini KPPS juga. Ini banyak loh. Oh enggak ya? Oh apa? Beda. Oh enggak ya, enggak apa. Abdi negara. Boleh loh. Soalnya serba bisa, jadi siapa tahu kita ngobrol KPPS, ternyata beliau juga KPPS. Gitu. Karena di mana-mana itu Abdi ada Mas negara Lutfi loh. juga loh. Oh iya. Tapi dengan cara yang lain. Iya. Kan banyak. Iya, banyak cara untuk menjadi abdi negara loh. Nah. KPPS-nya kalau mau nanya juga boleh. Iya, makanya mumpung ini apa? Kan soalnya Iya, Boleh, silakan, boleh. Mas Bagas. Ini berkaitan dengan nanti setelah pemilu yang khusus ini. Bagaimana skenario nanti kalau ada 2 putaran? wah, pertanyaan kok berat sekali, skenario untuk bagaimana 2 putaran gitu. Ini kayak pertanyaan yang levelnya nggak di podcast gitu. Tadi prolognya ada, kita santai aja gitu. Santai Kayak aja. pertanyaan nggak Tapi- nyantai gitu. Tapi akhirnya berat juga muncul ya. Oh, Pertanyaan iya. berat muncul juga ya. Kalau dibahas bagaimana skenarionya, sebagai penyelenggara tentu tidak boleh punya skenario. Jelas.
kami mengikrarkan diri sebagai penyelenggara itu netral. Jadi ketika kemudian membahas masalah skenario, tidak ada skenario. Yang ada bagaimana tahapannya. Ya dilalui aja, Mas. Sudah ada tahapannya, ada tanggalnya. Kalau selesai itu kapan, rekapitulasinya nanti berjenjang di PPS, PPK, di kabupaten, kapan selesainya, kemudian bagaimana hasilnya, nanti ketika putaran kedua itu di bulan apa, semua sudah ada. Dan itu secara rinci dan detail sudah diatur dalam perundang-undangan. Tugas KPU atau tugas kami sebagai penyelenggara itu hanya menyelenggarakan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu saja. Jadi kalau Jadi nggak ada misalkan skenario. lanjut tahap kedua ya sudah ada tahapannya itu kalau Ya, misalkan sudah periode. ada. Jadi kami sudah punya timeline sendiri Ya, otomatis. Nah, kalau harapannya ini yang KPPS ini berharap 1 kali apa 2 kali ya yuk. Ini kan kontraknya diperpanjang, iya kan? Ya bergantung, Oke. bergantung. Karena kan itu ada periodenya. Kalau itu masih di dalam periode jabatan tadi dari 25 Januari sampai 25 Februari, berarti itu masih menjadi tanggung jawab dan pekerjaan teman-teman yang KPPS. Oke. Nah, bagaimana karena kemudian kan kita juga harus realistis dengan ini, sudah irisan juga dengan pilkada kan? Iya, iya. Ya, jadi kan prosesnya Kalau tahapannya sebenarnya kalau memang terjadi tadi harus dilanjutkan 2 kali gitu. Tanggal kalau berapa sih sebenarnya? kalau untuk itu kan kami harus menunggu arahan dari pimpinan utamanya, beberapa PKPU kan memang belum terbit. Oh, Kalau gitu ya. PKPU terakhir itu kan PKPU 25 2023. Itu kan bicara tentang perhitungan suara. Tapi untuk rekapitulasi dan tahapannya itu kan yang kami pedomani adalah peraturan terakhir. Peraturan terakhir, instruksi terakhir, surat terakhir. Jadi kalau di KPU itu untuk teman-teman belajar juga ya. Ojo gumunan, ojo kagetan, ya. Ojo nesuan, ojo baperan. Untung kan. Iya, ngambek boleh kalau itu Boleh, cewek. Iya, ya karena nanti teman-teman yang lain itu akan punya well treatment untuk kalian yang perempuan-perempuan ini. Diistimewakan ya. Iya pasti, karena kebetulan itu pasti ada. Dan entah itu di PPK atau PPS, teknis itu pasti perempuan dan pasti cantik, Iya. pasti. Itu bagian dari seleksi atau atau gimana? Sepertinya itu bagian dari seleksi alam Itu kayaknya. seleksi alam ya. Karena Bukan kan- seleksi petugas ya atau sistem ya. Enggak sih, Enggak ya? kan enggak dipilih juga waktu milih komisioner, ini 4 cowok gitu. Yang satu sudah cukup usia gitu, yang satunya 2 muda, 3-nya ini gitu kan enggak juga gitu. Tapi secara kebetulan juga contoh itu Ngombol teknisnya cantik, Kecamatan Ngombol. Kemudian Bruno itu juga cantik, masih muda, sarjana juga. Itu abdi negara juga itu. Ya, ya. Iya kan? Mantu idaman kalau sekarang ya Iya, namanya itu kan. mantu idaman. Jadi kalau sekarang teman-teman udah, Mantu idaman. ya makanya kalau misalnya aku kan tidak menunggu dilamar, tapi aku nanti yang ngelamar. Iya, jadi kan mantu idaman. Jadi aku yang dilamar, yang lamar bukan lagi cowoknya, tapi yang lamar orang tuanya gitu. Gitu. Iya. Banyak yang cantik-cantik dan rata-rata mereka teknis. Iya, iya, iya. Mm-mm. Oke, semakin hangat ya ini ya perbincangan kita. Oke, dari penonton ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung. Oke, Boleh. silakan. Ya, silakan. KPPS. Negara juga. Alumni Sirekap 2020. Alumnus ya ini. Tapi nggak boleh curhat tentang Sirekap di sini ya. Kalau curhat masalah teknis macam mungkin kendala perbaikan dari KPU pusat yang perlu saya tanyakan, apakah ke depannya ini mohon maaf masalah KPPS kan ada 7 orang dan untuk ke depannya apakah ada apresiasi sendiri untuk yang pekerjaan paling berat, contohnya Sirekap sama yang biasa gitu. Terima kasih. Mbak, monggo sambil disambil. Iya. Kalau apakah ada apresiasi khusus, perihal apresiasi itu kan berarti kita bicara mengenai honor ya. Kalau honor itu sudah ada regulasinya. Jadi untuk ketua 1,2, untuk anggota 1,1.
untuk pemegang atau operator Sirekap itu kan bukan masalah di KPPS nomor berapa, tapi posisi di mana di antara bertujuh ini siapa yang paling melek IT. Untuk PPK Gerabak itu yang paling melek IT itu justru malah yang usianya sudah sangat senior di Gerabak. Tapi soal bagaimana pemutakhiran dan IT itu jempolnya, kalau saya punya 5, nah saya acungkan jempol 5 untuk PPK Gerabak ketuanya ya. Ya, sama itu juga. Apakah ada apresiasi? Ya apresiasinya honor itu tadi. Kalau berkaitan dengan dulu 2020 ya sampai dengan sekarang, menurut saya tidak ada porsi yang ringan atau berat dari KPPS 1 sampai dengan 7. Karena sekalipun 7 itu tugasnya cuma memastikan pemilih itu celup tinta, itu bukan berarti kemudian ringan juga. Karena kan hubungannya panjang. Ketika itu kemudian dihubungkan dengan memastikan supaya celup tinta sampai dengan sekian, kemudian dipastikan bahwa yang sudah memilih itu celup tinta supaya tidak bisa memilih atau mengulang memilih, itu kan bukan semata-mata pekerjaan yang ringan. Atau sama halnya dengan KPPS 6, dia cuma duduk seperti penunggu lilin, itu kan nggak gitu konsepnya gitu. Dia memastikan bagaimana surat suara itu dimasukkan sesuai dengan kotaknya. Bukan berarti itu pekerjaan yang ringan atau mudah, karena prakteknya ketika petugasnya meleng juga nyatanya salah alamat gitu, kotaknya salah kamar gitu. Berarti kan kita sebenarnya tidak sedang membahas porsi kerja yang ringan, penting atau tidak penting, karena masing-masing posisi itu punya peran yang penting kalau menurut saya. Ya penghargaannya atau apresiasinya ya honor itu tadi gitu. Berat ya? Maksudnya serius ya? Iya, jadi serius ya. Jadi serius ya? Ya. Ada pertanyaan Pertanyaannya lagi? berarti jangan yang serius-serius biar nggak serius gitu. Atau mungkin sini aja, satu lagi sini, Mas Bagas atau Mbak Feby sini kita ngobrol bertiga. Kalau aja, Pak. tiga-tiganya juga boleh Iya, kok sini. tempatnya ini yang Nggak apa-apa lah kalau ini anget. Oh, Yang iya, bener. yang cowok di tengah, ceweknya di kanan kiri itu. Ayo. Mas Bagas kapan lagi loh duduk sekursi Iya, sama nanti komisioner bisa. itu, kalau nggak di podcast di sini enggak loh. Ayo. Ayo loh. Ayo Mas Bagas sih. Iya, duduk sini. Nanti Ayo gantian. sini. Bertiga. Ada mic satu lagi kok, wireless kalau mau Nggak apa-apa. bisa dipakai. Berarti dia udah punya pacar, takut nanti dimarahin sama pacarnya. Iya benar. Apa Ya. grogi Mas? Enggak sih. Biasa aja. Biasa aja katanya, nggak grogi. Bisa dicek. Ya. Tadi masalah tanggung jawab ya, peran dan tanggung jawabnya ini sih. Kalau apa ya yang Oh iya, oke. Boleh, Siap. boleh. Mbak, tadi sepertinya menyebutkan bahwa setiap masing-masing itu memiliki tanggung jawab. Nah, dari Mbak pribadi ini gimana sih risk management ataupun strategic planning untuk menjaga esensi dari pemilu itu sendiri? Pertanyaan ke siapa ini? Semuanya nggak apa-apa. Anak Ayo. manajemen ya Mbak ya? Ketahuan. Soalnya pertanyaan risk Iya, management harus gitu kan. ya. Dan juga Pertanyaannya kan saya ulang ya. Kalau kemudian masing-masing itu punya porsi atau tanggung jawab yang sama besarnya gitu, bagaimana manajemen resikonya? Salah satu hal yang harus ditekankan berkaitan dengan mengukur manajemen resiko itu berarti pemahaman ketujuh orang ini bahwa tidak ada pekerjaan atau tanggung jawab yang bisa disepelekan, karena resikonya itu tidak sepele. Ya. Iya. Jadi selama kami atau bertujuh ini punya pemahaman yang utuh mengenai tugas dan tanggung jawab serta masing-masing punya peran. Gampangnya apa ya contohnya? Kalau kita ngegame deh. Kalau kita ngegame, ada nggak kita anggap orang yang itu tuh sebenarnya cuma nggak penting gitu. Padahal nih ya Bang Ono, padahal seandainya dari bertujuh ini kemudian satu, apa yang dianggap paling nggak penting? 7 nggak ada misalnya ya. Seandainya KPPS 7 ini nggak ada, kemudian teman-teman bisa membayangkan siapa yang bertanggung jawab atau memastikan celup tinta ini
dilakukan. Apakah pemilih itu semuanya akan menjamin bahwa mereka akan dengan sukarela ya. sadar Celup sendiri. celup sendiri? Kan enggak. Nah, potensinya resiko apa sih kalau ketika kemudian yang bersangkutan ini, pemilih ini tidak celup tinta, yang berarti tidak ada tanda bahwa pemilih ini sudah menggunakan hak pilihnya. Di regulasi itu disebutkan ketika seorang warga negara atau pemilih menggunakan hak pilihnya 2 kali, itu resikonya adalah pemungutan suara ulang. Dan itu bukan perkara mudah, karena berarti teman-teman harus bekerja 2 kali kan? 2 kali. Termasuk warga juga harus Ya, punya 2 apakah kali. itu kemudian resikonya sepele? Tidak. Kemudian KPPS misalnya nomor 1 gitu. Nomor 1 dinilai berat karena dia menjadi ketua. Bahkan ketika kondisinya saya membacakan sebagai ketua tidak jelas saja, itu bisa menjadikan alasan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang juga gitu. Hanya karena saya tidak jelas membaca pelafalan saya. Jadi bagaimana, apakah nomor 1 sah, nomor 2 sah gitu. Itu kan pelafalan harus keras, jelas. Dan hasilnya itu harus bisa dilihat oleh semuanya yang ada di TPS. Berarti kan nggak ada salah satu di antara 7 ini yang punya peran tidak penting. Kemudian berhubungan dengan nomor 6 yang dianggap itu seperti jaga lilin saja gitu kan. Ya diam-diam aja di situ, nggak ngapa-ngapain, nggak lahpo gitu kan. Ya tetap penting juga. Kenapa kemudian dinilai penting? Apakah kita bisa menjamin kotak nomor 1 ini sudah full semuanya? Kalau nggak dijagai. Wong dijagai saja banyak yang salah kamar. Ya. Ya kan? Resikonya apa sih kalau Karena salah kamar? 5 surat ya, 5 surat. Iya. Apakah kemudian dari pemilih 17 sampai dengan usia lanjut itu semuanya punya pemahaman yang sama, warna apa itu masuk kemana? Kan enggak. Jadi semua peran ya penting. Berkesinambungan. Betul. Gimana? Sudah menjawab? Iya. Oke. Ya, Sama-sama. kalau Ini tadi yang lain 7 kalau orang mau ya? jawab boleh loh. Iya. Mm-mm. Kan 7 orang ya. Itu misalkan ada 1 yang berhalangan, gimana kalau pas hari H? Bergantung berhalangannya siapa yang berhalangan dulu. Yang KPPS misalkan. Iya. Oh, maksudnya itu nomornya ya? Yang Karena petugas ketika beberapa gitu. misalnya dianggap penting itu kan KPPS 1 gitu ya, ketua kan. Ketika kemudian memang dalam hal ini ketua berhalangan hadir, berarti harus dilaksanakan sesuai prosedurnya juga. Bagaimana kemudian mereka pleno kembali untuk memilih ketua, karena ketua yang semula menjadi ketua itu harus ada berarti ya? berhalangan hadir, Harus- misalnya gitu. harus Terus dipleno, seandainya misalnya ada hajat yang tidak bisa ditinggalkan, contoh itu misalnya kita ibadah kan nggak bisa digantiin ya, atau misalnya kita mau ke toilet itu kan juga nggak bisa digantikan sama orang lain. Ya hal-hal seperti itu, misalnya KPPS 6 itu nggak ada, ya berarti KPPS 7 itu ke-6, linmasnya yang ke-7. Oh gitu ya, diganti. Ya, jadi kan tidak, makanya tadi disampaikan tidak ada peran yang tidak penting, karena setiap posisi ini harus ada pemainnya. Nggak bisa kemudian itu kosong gitu kan, nggak bisa gitu. Jadi Ya, harus ya. ada gitu. Berarti kalau tidak hadir itu membebani yang lain ya, tentu saja ya. Kalau misalkan ada satu Itu kan satu berhubungan dengan komitmen ya, Iya. karena kan mereka sudah menandatangani fakta integritas dan sudah sumpah dan janjinya KPPS kan juga sudah ada. Jadi itu berkaitan dengan ketanggung jawab masing-masing individu, kembali lagi. kalau misalkan tidak ada sanksi nggak sih kalau misalkan ya nggak tahu ya, maksudnya mungkin ini ya entah itu mungkin tidak disengaja atau tidak niat karena mungkin sakit mendadak atau apa gitu. Ada Kalau kemudian sanksi ketika misalnya hari H tidak hadir yang gitu ya. bersangkutan tidak hadir karena alasan yang jelas, saya yakin sekalipun itu ada kebijakan ya yang kemudian mengukur apakah alasan ketidakhadiran atau mangkirnya yang bersangkutan ini cukup bisa dirasionalisasi atau tidak gitu. Nuwun sewu kalau seandainya memang tidak terjadi hal yang tidak inginkan dalam hal perjalanan, kemudian terjadi sesuatu, itu kan bukan hal yang direncanakan ya. Kemudian misalnya yang bersangkutan tiba-tiba hari H itu kemudian kok jatuh sakit, itu kan juga tidak bisa dipaksakan. Ya itu kan ada beberapa hal yang
itu Ya. nggak bisa pakem gitu ya. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak ya, Mas? Oh, sudah cukup, ya. Oh. Ya, ya, ya. Gimana? Tadi kan sudah ada ini ya, tambahan wawasan kan dari Mbak Eka langsung kan. Kalau selama ini mungkin pasti adalah hal-hal yang tadi ya, yang mungkin baru tahu gitu kan. Gimana? Sudah semakin mantap ya atau malah gimana? Atau malah dari awal sih, Pak. oh sudah mantap ya. Dari awal. Kan tadi kan malah dari Mbak Eka kan wah berat juga ternyata tanggung jawabnya kan. Iya, kalau kita tadi kan juga dibilang kalau kita mikirnya itu enak ya akan enak gitu. Iya betul. Gitu sih. Ya, ya, ya. Kalau dari awal kita sudah yakin, kalau dari awal kita sudah menganggap hal ini berat, ya tentu nanti akan berasa berat gitu sih. Ya. Ada pesan khusus nggak dari KPU atau Mbak Eka yang dalam hal ini nanti yang juga bertanggung jawab pelaksanaan hari H ya terutama terhadap KPPS yang di studio maupun yang di luar sana. Secara khusus kalau untuk semua anggota KPPS ya berarti Ya. berjumlah 20.965 untuk semua KPPS di Kabupaten Purworejo. Pesan dari saya itu satu, pekerjaan apapun dan dimanapun itu akan ada hal yang nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak. Kalau teman-teman semua itu adalah generasi muda, itu yang perlu kita rubah atau perbaiki adalah mindsetnya. Kalau teman-teman masih berpikir mencari pekerjaan yang nyaman, dimanapun tidak akan pernah kita temukan, nggak ada. Mau itu usaha sekalipun, itu tetap ada posisi di mana kita baik, lancar, semuanya oke. Tapi ya ada posisi di mana kita akan nggak baik-baik aja gitu. Sama halnya ketika kemudian teman-teman nanti akan mendapat instruksi dari banyak pihak gitu. Ya kan, dari atasan kita langsung, nanti atasannya lagi, ininya lagi. Ada pertanyaan ini yang harus dikerjain mana dulu gitu kan. Ya itu terjadi di semua hal, mau itu KPPS swasta atau pekerjaan manapun ada. Kemudian berkaitan dengan target, mau itu swasta, pegawai negeri, KPPS atau apapun itu, deadline kerja itu ada. Dan itu bukan satu hal yang bisa kita pungkiri gitu. Ya pekerjaan paling enak ya kalau seandainya mau enak, ya ketika Anda terlahir dari keluarga yang kira-kira mungkin 10 atau 17 turunan itu ketika kita tidak bekerja hartanya nggak habis gitu. Tapi kalau berhubungan dengan pekerjaan, pesannya cuma dinikmati saja. Kalau turunan itu berarti harus siap rem ya. Turunan itu kan kalau Iya nggak rem benar. nanti bisa masuk Kalau jurang kan. nggak ada remnya kan tetap blong, Iya. ya kan? Sama, ya benar. Ya, ya. Dinikmatiin aja. Oke. Nah, ini sudah mendekati akhir podcast kita. Kalau dari Mas Bagas maupun Mbak Feby sendiri, tadi persiapan tadi udah disinggung ya, persiapan, kemudian kesan tadi udah ya, ada beberapa, atau mau ada hal yang ini nggak, ada hal-hal yang unik ya misalkan dalam perjalanan ini? Ya, cerita unik boleh. Ya, boleh. Apa? Unik. Yang paling berkesan gitu, yang mungkin tidak akan ditemukan di tempat tempat yang lain, lain. iya gitu. Apa Mbak Feby dulu nggak? Batu-batu mungkin sudah punya langsung kebayang gitu. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya, sejauh ini sepertinya sih ya normal-normal saja. Iya. Nggak ada yang begitu mencolok gitu karena kan nggak ada sih. Atau kalau di kampus misalkan pernah diledekin teman-temannya nggak? Atau misalkan? Kalau di kampus kebetulan kita kan lagi libur semester Pak, jadi Oh, iya, iya. banyak yang nggak tahu juga. Nggak tahu ya. Aku sih di tempat kerja kadang diledekin Iya. teman-teman. Kita abdi negara katanya. Ya, ya. Karena meme itu ya, karena Iya, medsos itu ya, benar. karena video konten-konten itu ya. Iya, iya. Tapi gimana cara menjawabnya terusan? Nggak apa-apa sih, lucu aja. Iya, Nggak iya. terlalu ditanggapin serius juga. Mereka juga kan bercanda ya. Nggak. Ya, ya, ya. Tadi persiapan udah ya, olahraga. Ini mereka berdua sudah sering olahraga, jadi Bagus. ya untuk stamina. Jangan sampai nanti kalau tidak hadir kan bisa membebani yang lain kan. Ya, Itu kan. betul. Gitu. Kasihan juga. Ya. Ya, ada yang mau disampaikan di terakhir mungkin? Waduh, silakan.
Siapa dulu? Monggo, Mas Bagas dulu atau Mbak Feby? Monggo, Mas Bagas, Mbak Febri. Kalau saya sih mungkin simpel aja ya, kalau kita sebagai anggota KPPS nantinya ya cukup lakukan apa saja yang harus kita lakukan sebagaimana mestinya, sebagaimana standar operasionalnya kita sebagai anggota. Kita juga nanti Sesuai harus, peraturan ya, perundang-undangan. sesuai peraturan tentunya dari negara. Nanti juga kita kerja itu harus bersama-sama juga, karena ini juga tugas yang tadi disebutkan bahwa ini juga bukan tugas yang mudah gitu ya. Kita harus benar-benar bekerja secara sungguh-sungguh. Ini bukan sebuah permainan gitu lah ya, intinya Ya, kan tanggung jawabnya besar ya. berkaitan dengan masa depan negara nantinya. Nah juga Budget nanti besar. itulah intinya, kita harus tetap saling bekerja sama, kita gotong royong supaya nanti pesta demokrasi ini bisa terlaksana dengan sukses begitu loh. Kalau Mbak Feby sendiri? Ya itu sih, ditambah lagi mungkin yang paling penting dari itu selain tanggung jawab adalah terutama ya jaga kesehatannya, karena itu tadi kata Mbak Ega, kalau kita nggak hadir di hari H itu kan membebankan teman-teman yang lainnya. Jadi yang paling utama adalah jaga kesehatan kita, tahu batasan diri kita sendiri. Kira-kira karena kita sudah mau mendekati, mungkin ada hal-hal yang mungkin harus dikurangi dari aktivitas kita sebelumnya untuk menjaga stamina. Gitu sih. Oke. Mbak Ega, terakhir mungkin. Kalau dari saya itu tadi sih, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu saja, karena banyak hal yang berkaitan dengan hajat besar negara itu semua mengoreksi kita, semua melihat kita. Tapi mendengar bagaimana teman-teman menjawab atau diskusi di dalam podcast ini, saya menjadi menyadari satu hal. Saya bangga dengan adanya mereka berdua sebagai contoh berdua dari 20.965 lainnya. Hampir 21.000. Berarti iya, hanya kurang 35 ya. Berarti teman-teman di sini dalam proses rekrutmen itu tidak salah memilih mereka. Mereka punya tanggung jawab kerja dan kesadaran yang baik tentang tanggung jawab mereka besok gitu. Jadi bukan sekedar lucu-lucuan aja nih gitu. Saya bangga. Terima kasih teman-teman. Oke, tepuk tangan untuk KPPS kita dan juga dari Komisioner KPU ya. Ya, sekian sesi podcast kita malam hari ini dengan tema tadi ya, KPPS Abdi Negara Jalur Cepat. Ya. Nah, saksikan Omong untuk sesi berikutnya dengan tema-tema yang menarik, dengan menghadirkan tokoh-tokoh ataupun ya teman-teman kita yang dengan cerita-cerita seru mereka. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari admin media sosial ya yang ikut berkolaborasi di acara podcast hari ini. Kemudian juga ada Kolong Langit, Miss Rembah, dan juga Vermilion Store. Sampai jumpa di episode mendatang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Monggo, Terima diminum, kasih. ini agak